Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Biswe, perjalanan di video kali ini kami berada di daerah Kudus, Jawa Tengah. Pada masa itu, kondisi masyarakat Kudus masih memeluk kepercayaan lama dan memegang teguh adat istiadat. Masa ini merupakan era kerajaan Hindu-Buddha sedang runtuh dan agama Islam baru mulai menyebar di daerah Jawa. Salah satu ulama Wali Songo yang memeluk penyebaran agama Islam di tanah Jawa, tepatnya di Kudus, Jawa Tengah. Dan beliau terkenal sebagai Sunan yang mampu menyebarkan agama Islam melalui pendekatan kebudayaan tanpa melakukan kekerasan dan juga dikenal dengan sikap toleransi yang tinggi. Beliau adalah Sayyid Ja'far Shadiq Asmad Khan atau yang lebih dikenal dengan Sunan Kudus. Beliau lahir pada tahun 1400 Masehi di Pulau Jawa Tengah dan meninggal dunia pada 1550 Masehi. Sunan Kudus dimakamkan di area belakang Masjid Agung Kudus, Jawa Tengah. Beliau merupakan putra dari Raden Utsman Haji yang juga dikenal sebagai Sunan Ngundung dan Sarifah Dewi Rahil. Sebelum pindah ke Kudus dan berdakwah, beliau bertugas memperluas wilayah Kerajaan Demak sebagai pusat pengembangan Islam pada masa akhir Majapahit. Sunan Kudus juga dikenal pernah menjadi seorang senopati atau panglima perang dari Kerajaan Demak. Namun pada pecahnya perselisihan di Kerajaan Demak dan wafatnya Sultan Trenggana, beliau memutuskan untuk pindah ke Kudus dan mulai fokus untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Sebelum berdakwah, Sunan Kudus berguru kepada ayahnya, yaitu Sunan Ngudung di Jipang Polana, dekat Blora. Selain itu, Sunan Kudus juga belajar kepada beberapa ulama terkenal, seperti Kiai Telingsing, Kiai Ageng Ngerang, dan Sunan Ampel. Metode berdakwah Sunan Kudus menggunakan cara-cara yang bijaksana dalam memahami dan merespon keadaan masyarakat setempat. Pendekatan seni dan budaya yang diterapkan oleh Sunan Kudus sejalan dengan praktik Wali Songo lainnya. Tidak ada perlawanan terhadap budaya yang sudah ada. Sunan Kudus bersama masyarakat membangun Masjid Kudus pada tahun 1537 Masehi dengan elemen arsitektur Hindu-Buddha seperti menara yang mirip candi, begitu pula dengan makam, dan melarang menyembelih sapi. Menjadi imam besar Masjid Agung Demak, pusat dakwah Islam, Sunan Kudus tidak hanya menyampaikan ajaran Islam, tetapi juga mengajarkan keterampilan seperti pandai besi, seperti membuat gending, mas kumambang, dan micil, serta berperan dalam ilmu pemerintahan, juga sebagai pedagang sukses. Strategi dakwah Sunan Kudus tergambar dalam serangkaian langkah penting. Pertama, Sunan Kudus memilih untuk mempertahankan adat istiadat Hindu-Buddha yang sulit diubah. Di sisi lain, untuk adat yang ada diubah dengan mudah, namun tidak sesuai dengan ajaran Islam, juga bergerak cepat untuk menghapusnya. Sunan Kudus mengamalkan prinsip Tutwuri Handayani, yaitu mengikuti dari belakang terhadap perilaku dan juga adat masyarakat, sambil berupaya secara perlahan mempengaruhi mereka dengan prinsip Tutwuri Hangiseni. Artinya, mengikuti dari belakang sambil mengisi ajaran agama Islam. Selain itu, dalam upaya penyebaran Islam, Sunan Kudus menegaskan prinsip untuk menghindari kekerasan dengan analogi. Mengambil ikan tetapi tidak mengeruhkan airnya. Meskipun mungkin mengubah adat dan kepercayaan masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, Sunan Kudus juga menegaskan pentingnya melakukan tanpa menghalangi mereka menjadi umat Islam.
juga mendorong kalangan Muslim yang kokoh imannya untuk menarik simpati masyarakat non-Muslim agar mau mendekat dan tertarik dengan ajaran Islam. Cara yang sangat dekat dengan masyarakat inilah tentu membuat dakwah Sunan Kudus sukses di kalangan masyarakat yang beragama Hindu. Mereka pun masuk Islam dengan tanpa paksaan.